Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Kembalilah ke jalan yang benar, tegakkan hukum seluruh-seluruhnya. Masyarakat tidak minta para otoritas berpihak kepada masyarakat. Tidak, yang masyarakat minta adalah jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Setiap rupiah yang sifatnya rasuah itu adalah darah dari masyarakat banyak yang kalian makan. Dan darah itu juga akan menurun ke anak cucu. Sesuap nasi yang kamu terima saat ini, itu menghancurkan masa depan anak cucumu. Hentikan itu. Ada cara-cara beradab. Ada cara-cara berharkat yang bisa menghidupimu. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dimajinasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Menjadi baik itu biasa, menjadi biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Teman-teman, hari ini aku ingin berkicau, berceloteh tentang pagar laut. Nampaknya isu soal pagar laut ini makin klimaks ke depan. Dan itu Bang Kica analisis pasca pengumuman yang dilakukan oleh Nusron Wahid, Menteri ATR, tentang adanya alas kepemilikan hak berupa HGB dan SHM di atas laut yang dipagar di daerah Tangerang tersebut. Aneh kan? Masa sih di lautan ada HGB, ada SHM? Dalam rentang panjang isu soal pagar laut di Tangerang ini, terjadi apa yang namanya adu domba. Muncul nelayan murni dan muncul nelayan-nelayan jadi-jadian. Muncul ulama murni, muncul ulama jadi-jadian. Muncul LSM murni, muncul LSM jadi-jadian. Divide et impera, di antara sama anak bangsa terjadi. Teman-teman, janganlah kepentingan jangka pendekmu itu membutakan matamu terhadap ancaman besar akan persatuan negeri ini. Ingat, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, mustahil kita akan bisa mempersatukan negeri ini. Jadi teman-temanku yang barangkali lupa dan menggadaikan diri menjadi budak dari kapitalis, menjadi buzzer, mengarang narasi-narasi hoax, narasi-narasi yang sifatnya tidak berdasar, hanya demi sesuap nasi, hentikan. Sesuap nasi yang kamu terima saat ini, itu menghancurkan masa depan anak cucumu. Hentikan itu. Ada cara-cara beradab, ada cara-cara berharkat yang bisa menghidupimu. Kapitalis selalu dahaga, dahaga, dan dahaga. Dan sebenarnya sejatinya negara harus hadir untuk mengerem langkah kapitalis. Tapi alih-alih mengerem dalam konteks pagar laut ini, sepertinya negara bagian dari problem tersebut. Kita harus berkata jujur, di daratan betapa banyak kasus-kasus agraria antara penduduk masyarakat adat dengan para kapitalis, perkebunan, pertambangan, dan segala macam, itu belum terselesaikan. Betapa banyak sengketa antara pengembang dengan masyarakat, itu belum terselesaikan. Dan kalau kita boleh jujur, kita baca di berita-berita, selalu saja orang kecil, rakyat jelata seperti kita, itu kalah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ngenes kan? Ngenes sekali. Wahai para kapitalis, ingat, ini negeri Pancasila. Ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa sila kemanusiaan yang adil dan beradab, cepat atau lambat, Anda sedang mengoyak-ngoyak persatuan Indonesia. Dan jika itu yang terjadi, apapun capaian Anda, itu akan hancur lebur. Tentu yang kita amat sayangkan adalah otoritas. Otoritas yang diberi wewenang, yang kita percayai untuk melindungi kita. Bukan secara subjektif, tetapi berdasarkan undang-undang. Ternyata menjadi bagian dari problem. Mudah-mudahan ending dari pagar laut ini adalah anti klimaksnya. Pemerintah sadar bahwa ada yang salah dalam
mengelola negeri ini, lebih mendengar apa yang didiktekan oleh kapitalis yang tidak ada kenyangnya, yang selalu dahaga, haus, bahkan laut pun akan ditelan. Kembalilah ke jalan yang benar, tegakkan hukum seluruh-seluruhnya. Masyarakat tidak minta para otoritas berpihak kepada masyarakat. Tidak, yang masyarakat minta adalah jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Jangan lagi ada pengaruh dari rupiah dalam Anda mengambil keputusan. Ingat, setiap rupiah yang sifatnya rasuah itu adalah darah dari masyarakat banyak yang kalian makan. Dan darah itu juga akan menurun ke anak cucu kalian. Jangan ya dek, bahaya itu. Agak emosional memang Bang Kicak di narasi kali ini. Tapi tidak ada niat buruk, apalagi busuk. Ini semata-mata untuk mengungkapkan rasa kesel, rasa cinta besar kepada negeri ini. Jangan sampai negeri ini luluh lantak karena kerakusan para kapitalis dan karena ketidakamanan para penyelenggara negara. Jangan ya dek, jangan. Pertama-tama tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat Islam yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, dapat tatap muka dalam acara yang penting ini, rapat pimpinan TNI Polri tahun 2025. Saudara-saudara sekalian, TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan
dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah, artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya, bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara.